Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya seluruh penyelenggaraan negara wajib tunduk pada hukum yang adil dan sah. Sistem pemerintahan merupakan hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan kekuasaan. Mahfud MD menjelaskan, sistem pemerintahan adalah tata hubungan antar lembaga negara. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Yang pertama, ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang dipilih langsung oleh parlemen. Kepala negara hanya sebagai simbolis. Kabinet harus memiliki dukungan mayoritas dari parlemen. Jika dukungan tersebut hilang, maka kabinet wajib mundur. Yang kedua, ada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kekuasaan presiden terpisah jelas dari parlemen. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan memiliki jabatan yang ketat. Sistem ini lebih stabil karena tidak mudah terguncang oleh dinamika politik di parlemen. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan republik presidensial. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan. Presiden mengangkat menteri dan memiliki hak veto, tetapi tetap dibatasi oleh konstitusi. Sistem ini menonjolkan demokrasi dan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen, kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun pemerintahan berjalan stabil, sistem ini kurang demokratis karena minimnya pengawasan terhadap presiden. Akibatnya, kekuasaan presiden cenderung terpusat dan berpotensi disalahgunakan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis dan transparan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan parlemen kini bersifat bikameral, terdiri dari DPR dan DPRD. Sistem checks and balances diterapkan untuk mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak terpusat pada satu pihak saja. Dengan adanya perubahan ini, rakyat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan memiliki kelebihan berupa stabilitas dan kekompakan karena kekuasaan terpusat pada presiden. Namun, kekurangannya adalah pengawasan dan potensi munculnya pemerintahan yang otoriter. Setelah amandemen, sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbuka, dengan adanya pembatasan kekuasaan yang lebih jelas serta pengawasan yang kuat dari parlemen. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan terkadang menjadi lebih lambat karena adanya perbedaan pandangan antara presiden dan parlemen. Kesimpulannya, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial konstitusional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, demokratis, serta menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. Diharapkan dengan penerapan sistem ini, penyelenggaraan negara di Indonesia dapat terus berjalan secara efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.